Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi jemaat PCC Nukab. Dan saat ini sebelum kita masuk di dalam khotbah untuk minggu ini, mari saya bawa saudara-saudari dalam berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Pada pagi yang indah dan yang baik ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus dan penyertaan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga khotbah ini, renungan ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami makanan rohani yang cukup pada hari ini, sehingga ke hujung yang minggu lagi. Engkau berkati jemaat yang telah mendengar, siapa saja yang mendengar khotbah bersama-sama pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, di sini ada persoalan ataupun pembuka minda kita. Adakah Anda percaya bahwa Tuhan itu baik? Nah, khotbah pada pagi ini akan membuka minda dan pikiran kita dalam mengenal berita keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum itu mari saya bacakan ayat ini. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sehingga 12. Bangsa itu menjawab, siapakah yang percaya akan laporan kami? Kepada siapakah kuasa Tuhan itu dinyatakan? Tuhan menghendaki hambanya membesar, seperti tunas yang tumbuh di tanah gersang. Rupanya tidak elok ataupun tampan, sehingga kita tidak tertarik kepadanya. Tiada apa-apa padanya yang menarik hati, yang membuat kita mengingini dia. Kita menghina dan menolak dia. Dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang dia. Kita pun tidak mempedulikan dia. Padahal penderitaan kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu hukuman Allah baginya, tetapi dia dilukai karena dosa kita. Dia diseksa karena perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan karena hukuman yang ditanggungnya. Kita disembuhkan karena luka-lukanya. Dahulu kita semua seperti domba yang sesat. Masing-masing mengikuti jalan sendiri, tetapi Tuhan menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Dia diperlakukan dengan kasar, tetapi dia menanggungnya dengan sabar. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, atau induk domba yang dicukur bulunya. Dia ditahan dan dihakimi, lalu digiring untuk dihukum mati. Tidak seorang pun mempedulikannya. Dia dihukum mati karena dosa bangsa kita. Dia dikuburkan bersama-sama orang jahat. Dia dikebumikan bersama-sama orang kaya, walaupun dia tidak pernah melakukan jenayah dan tidak pernah berdusta. Tuhan berfirman, penderitaannya memang menurut kehendakku. Dia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi pengampunan dosa. Oleh itu dia akan panjang umur, dia akan melihat keturunannya, dan melalui dia maksudku akan terlaksana. Selepas penderitaan, dia akan bersukacita semula, dia akan tahu bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Hambaku yang setia dan yang aku perkenankan akan menanggung hukuman banyak orang, dan karena dia, aku akan mengampuni mereka. Ayat yang terakhir, oleh itu aku akan memberi dia kedudukan yang mulia, kedudukan di kalangan orang besar dan kenamaan. Dia rela mengorbankan nyawanya, dia dianggap sebagai orang jahat. Dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa agar mereka diampuni. Nah, demikian pembacaan saudara-saudari. Message pertama yang kita belajar di dalam khotbah pada pagi ini,
yaitu kita melihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini, siapakah yang percaya kepada berita? Siapakah yang percaya kepada berita? Nah, sekalipun Yesus adalah Mesias Allah, banyak orang yang akan memutuskan untuk tidak percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian mereka gagal menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, kita boleh melihat dalam Yohanes 12 ayat 38 dan Roma ayat 10 dan ayat 10. Pasal 10 ayat 16. Nah, di mana kurang sekali di antara orang Yahudi yang percaya. Sungguh pun ketika itu Yesus datang pertama kali. Nah, ayat yang kedua, tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Di sini permulaan kehidupan Yesus di dunia tidak hanya sederhana, tetapi ia juga datang ketika dunia dilanda kekeringan rohani. Dan Yohanes Pembaptis mulai membangunkan orang kembali sesaat sebelum Yesus memulai pelayanannya di hadapan umum. Nah, kita boleh melihat di dalam Yesaya ini sudah direncanakan, sudah diceritakan apa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias apabila ia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita melihat rentetan-rentetan dalam Perjanjian Baru, kita boleh melihat yang seperti saya katakan, bahwa Yohanes Pembaptis akan membuka jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Nah, masih juga dalam ayat yang kedua, tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Nah, mungkin saudara boleh melihat rujukan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Nah, Mesias tidak akan memiliki kemuliaan duniawi dan daya tarik jasmania. Dan yang selalu sangat diperhatikan Allah ialah kepribadian, kesalehan, dan ketaatan seseorang. Nah, untuk membentuk pribadi yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, saudara-saudari, Tuhan tidak melihat apapun perkara yang kita lakukan, sama ada itu menguntungkan kita atau menguntungkan orang lain. Jika itu perkara yang tidak berkenan di mata Allah, memang itu adalah hanya sia-sia. Tetapi apabila kita merujuk pribadi kita dengan Yesus sebagai rujukan, kita taat seperti Tuhan Yesus, kita saleh seperti Tuhan Yesus, itu adalah matlamat Allah untuk kita supaya kita boleh datang kepadanya. Nah, ayat yang ketiga, saudara-saudari, dihina dan dihindari. Dihina dan dihindari. Yesus Kristus tidak diterima oleh Israel, malahan ia dibenci dan ditolak oleh para pemimpin Israel. Dan dalam Perjanjian Baru juga, saudara-saudari, Yesus ditolak oleh tempatnya sendiri. Nah, ini bermaksud bahwa berita itu tidak disukai oleh orang di tempatnya sendiri, karena berita itu menyelamatkan orang lain. Nah, ayat yang ketiga juga, seorang yang penuh kesengsaraan dan misi. Yesus mencangkup penderitaan, sakit, kekecewaan, dan kesedihan besar karena dosa-dosa umat manusia. Dan demikian juga semua orang mengikuti Yesus mungkin akan mengalami penderitaan dan kekecewaan. Nah, saudara-saudari, meskipun kita adalah hamba Tuhan, kita adalah seorang penginjil, mungkin kita juga mungkin seorang pelayan gereja, ingatlah bahwa Yesus sendiri mengalami penderitaan, mengalami sakit, kekecewaan, dan juga kesedihan besar di dalam pelayanannya, di dalam 3,5 tahun pelayanannya. Dan saya percaya, saudara-saudari, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus memahami hal ini. Kita harus memahami hal ini, dan juga kita kena memahami bahwa rencana Tuhan Yesus itu bukan untuk kita sendiri saja, tetapi rencana itu untuk orang lain, untuk kita beritakan kepada orang lain, khususnya di
di dalam rencana keselamatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ini kita belajar di kitab Yesaya, seorang nabi yang menubuatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan memberi keselamatan kepada orang ramai. Karena kalau kita baca dalam perjanjian lama, saudara-saudari, hukum Taurat tidak lagi dapat menyelamatkan orang. Bahkan hukum Taurat sangat membebankan orang. Bukan karena hal itu dibuat oleh Tuhan untuk menyiksa kita, tetapi para hamba-hamba Tuhan atau guru-guru Taurat yang pada saat itu mereka sudah menyeleweng daripada tugas mereka. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk kesenangan mereka. Sebab itu Tuhan melihat hal ini dan Ia mengirimkan seorang lagi Sang Mesias untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Nah, hal yang lain di dalam ayat yang keempat, mari kita lihat lagi Alkitab kita. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, ayat ini dikutip di dalam Matius ayat 8, pasal 8 ayat 17, dalam kaitan dengan pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit, baik yang sakit secara jasmani atau maupun rohani. Dan Mesias akan memikul hukuman agar kita dapat dilepaskan dari keselamatan dan penyakit serta dosa-dosa kita. Dan karena itu adalah tepat dan baik untuk kita berdoa, memohon kesembuhan jasmania. Dan ketika Ia menanggung dosa-dosa kita, Ia juga memikulnya atas dirinya dan membawanya. Nah, saudara-saudari, hal ini sangat-sangatlah berat bagi kita sebagai pelayan Tuhan untuk menerimanya. Tetapi saudara-saudari, demi keselamatan untuk semua orang, one for all, Tuhan Yesus sudah memukulnya untuk kita. Jadi, soalan saya di sini saudara-saudari, adakah Anda sudah siap untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh Sang Mesias? Nah, ayat yang seterusnya, ayat yang kelima, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, Kristus disalib karena kita dan telah berdosa dan bersalah di hadapan Allah. Selaku pengganti kita, Ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima dan menanggung hukuman dosa-dosa kita, yaitu hukuman mati. Karena itu kita dapat diampuni dan berdamai dengan Allah. Kalau kita melihat rentetan ataupun satu peristiwa yang akan dilalui oleh Sang Penyelamat, Sang Mesias kita boleh merasakan bahwa tanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang senang untuk dipikul, saudara-saudari. Berjalan di dalam Kristus bukan sesuatu yang senang untuk kita katakan bahwa aku adalah pengikut Kristus, aku adalah pengikut Yesus, aku adalah pengikut Tuhan. Itu bukan sesuatu yang senang. Karena dalam ayat ini, dalam ayat yang sebelumnya, Tuhan melihat kesalehan, kepribadian, dan juga ketaatan kita kepadanya. Kalau tidak dengan perkara ini, saudara-saudari, kita mungkin hanya separuh jalan saja, dan kita mungkin akan berpaling dari Tuhan sekali lagi. Oleh itu, ingatkan ayat ini, bahwa tertikam oleh karena pemberontakan kita, Tuhan Yesus sanggup disalib dan berdosa di hadapan semua orang pada masa itu untuk menebus kita. Bayangkan rencana yang sangat jauh, kasihnya yang sangat besar kepada kita. Bahkan sampai saat ini, saudara-saudari, kita melihat keadaan kita yang bukan seperti kebiasaan. Apakah menurut Anda yang harus Anda lakukan sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan di hadapannya? Oleh itu, mari kita berpikir sejenak. Apakah keselamatan itu di dalam kehidupan kita benar-benar berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Sang Mesias kita, atau sebaliknya? Nah, mari kita teruskan lagi. Itu ayat yang terakhir. Nah, ayat yang kelima. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, penyembuhan di sini mengacu
kepada keselamatan dan dengan semua keuntungan rohani dan jasmani. Penyakit dan kelemahan adalah akibat dari kejatuhan manusia dan kegiatan iblis di dunia ini. Dan untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Dan Kristus memberikan karunia-karunia untuk menyembuhkan kepada jemaat-jemaatnya dan memerintah para pengikutnya untuk menyembuhkan orang sakit selaku bagian dari penderitaan kerajaan Allah. Inilah maksud keselamatan yang kita dapat belajar pada pagi ini. Karena Tuhan Yesus, kita disembuhkan. Karena Sang Mesias, kita diselamatkan daripada perbuatan-perbuatan iblis. Kita dilepaskan, kita dimenangkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ayat yang terakhir, saudara-saudari. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, setiap orang pada saat tertentu telah ingin mengikuti jalannya sendiri yang mementingkan diri sendiri dan berdosa daripada mentaati perintah-perintah Allah yang benar. Nah, kita semua sudah bersalah dan oleh karena itu kita memerlukan Kristus untuk mati sebagai ganti kita. Nah, hal ini adalah benar, saudara-saudari. Kalau kita melihat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau bukan melalui kasih Tuhan Yesus, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak akan diselamatkan. Oleh itu, saudara-saudari, kita harus yakin dan percaya bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus. Itu adalah pasti. Nah, di sini ada beberapa penerapan untuk khotbah kita pada kali ini. Nah, penerapan yang kita akan belajar daripada 6 ayat yang saya nyatakan, meskipun banyak lagi kupasan-kupasannya, tetapi cukup untuk 6 ayat ini memberikan kita kekuatan. Penerapan yang kita dapat belajar pada pagi ini, yaitu kita mengetahui bahwa misi penyelamatan Allah membuktikan bahwa kita masih ada masa untuk diselamatkan dari dosa dan kelakuan kita pada masa yang lalu. Dan yang kedua, saudara-saudari, kita mengetahui bahwa misi penyelamatan Allah itu bukan saja mengandungi berita baik, tetapi juga misi ini memberi kesembuhan yang total kepada kita semua. Nah, pada masa yang sama, memberikan kita jawaban di setiap persoalan dan jalan bagi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari kita meresponi berita baik ini dengan pengucapan syukur yang tidak terhingga dan pujian yang ikhlas dari lubuk hati kita. Dan saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan sampai sini saja untuk khotbah pada kali ini. Dan saudara-saudari, Tuhan Yesus tahu setiap isi hati kita. Mungkin saat ini yang remuk, sakit, sedih, kehilangan. Dan Dia mau kita datang kepadanya agar kita dapat menerima sukacita yang baik, sukacita yang tidak berkesudahan, serta berkat Tuhan yang tidak terhingga datang ke dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berterima kasih kepada Engkau karena kuasa, penderitaan, dan rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami, memberikan kami berkat yang berkelebihan, penyembuhan yang berkelebihan, serta juga Tuhan Yesus, kami terima kasih kepada Engkau karena kami dikenyangkan pada pagi ini. Firman-Mu akan kami pegang setiap hari agar kami percaya bahwa Engkau memberikan kami jalan keselamatan dan kami dijauhkan daripada kuasa-kuasa iblis. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena mendengar khotbah pada pagi ini. Oke, jika Anda senang melihat khotbah pada pagi ini, Anda klik like dan subscribe serta komen untuk penambahbaikan komen pada video pada pagi ini. Oke, lepas itu kita akan bersama-sama untuk konten yang seterusnya.
atau khotbah yang seterusnya. Tuhan memberkati kita.